Hai, masih dengan saya Mustafa Lutfi dalam tutorial belajar Android Studio. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan membahas tentang option menu. Option menu yang tampil pada action bar. Oke. Nah, seperti halnya yang kita lihat pada project yang baru saja saya buat. Kemudian kita coba jalankan hasilnya. Biasanya pada project yang kita buat pertama sekali, itu akan ditampilkan option menu. Nah, seperti ini. Ini adalah action bar, dan ini adalah menu yang tampil pada action bar. Kemudian ketika saya klik pada titik 3 tadi, akan muncul daftar menu-menu yang kita buat. Oke, berarti dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat menu seperti itu. Tapi secara menu sendiri, begitu, bukan bawaan dari Android Studio ini. Nah, sebelum kita membuatnya, kita perlu memahami hierarki dari yang sudah dibuat sebelumnya atau yang sudah terbuat secara otomatis sebelumnya. Saya akan masuk ke dalam kelas controllernya. Oke, kelas controllernya. Oke, kita masuk ke main activity.java. Nah, di sini ketika kita buka, terlihat ada beberapa metode di dalamnya yang sudah terbuat, yaitu metode yang pertama adalah metode onCreate. Metode onCreate biasanya selalu ada pada objek kelas yang kita buat beserta dengan layoutnya. Kemudian di bawah ada metode onCreate option menu. Nah, metode onCreate option menu inilah metode yang digunakan untuk memanggil atau menampilkan menu pada action bar tadi. Nah, di sini kalau kita lihat ada get menu in Flutter, artinya dia sedang menjalankan sebuah layout. Di dalam layout tersebut berasal dari layout untuk folder menu dengan nama menu underscore main. Kalau kita lihat, mari kita lihat desainnya pada project, masuk ke resource, di sini ada folder menu, dan mari kita lihat. Ya, inilah desain yang dibuat tadi. Di sini ada namanya action setting. Ya, ada setting muncul. Makanya muncul setting tadi kan. Kemudian saya balik lagi. Di bawah ini ada menu on option item selected. Berarti pada metode ini adalah isinya merupakan aksi atau respon yang dibuat ketika pengguna menekan salah satu menu yang tampil di bawah ini, yang tampil di atas ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat sendiri? Oke, kalau membuat sendiri berarti saya mencoba untuk menghapus metode yang sudah ada ini. Nah, berarti tidak ada menu lagi. Hal yang saya lakukan adalah saya membuat sebuah layout untuk tampilan menu, yaitu pada folder menu, saya klik kanan, new, menu resource file. Pada menu resource file, saya akan menuliskan nama menu baru yang akan saya tampilkan nanti pada layout saya. Berarti saya tulis menu underscore baru, kemudian saya tekan OK. Nah, di dalam sini saya akan menambahkan beberapa item menu. Item menu yang pertama adalah item menu ini saya berikan nama menu cari, kemudian dengan judul, berarti saya buat judul dulu, saya daftarkan stringnya pada string.xml, kasih nama menu cari, ini nanti isinya adalah cari. Satu lagi saya kasih nama menu bagi.
berarti nanti akan muncul tulisan bagikan. Oke, selesai. Saya balik lagi ke menu baru saya. Berarti title-nya berasal dari menu cari. Oke. Nah, kalau seperti ini, sekarang saya akan tambahkan untuk item berikutnya. Berarti item, kemudian saya berikan ID-nya adalah menu bagi. Kemudian untuk titelnya saya gunakan titel yang saya daftarkan tadi, yaitu menu bagi. Oke. Baik, ketika menu ini sudah saya buat, menu ini akan saya panggil pada main activity.java. Berarti saya tambahkan metode override yang namanya onCreate option menu. Oke, pada onCreate option menu ini saya panggil menu in Flutter. Saya pilih menu in Flutter sama dengan get menu in Flutter. Menu in Flutter .inflat berasal dari R menu baru. Selanjutnya meminta parameter menu. Kebetulan parameter menu di sini namanya menu. Saya tulis menu. Terus karena yang berperan di sini meminta untuk dikembalikan nilainya, maka saya buat return true. Oke, mari kita jalankan hasilnya. Oke, sambil menunggu project sedang saya build, Gradle sedang membangun project ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini sedang launch activity-nya, mari kita lihat. Baik, sudah muncul menu cari dan menu bagikan, seperti halnya pada desain menu baru yang tadinya kita buat. Oke, terus bagaimana kalau misalnya pada menu cari dan bagikan ini muncul di action bar, bukan muncul pada sini? Bagaimana? Oke, mari kita modifikasi pada menu baru tadi. Biasanya berarti kita menambahkan yang namanya show as action. Show as action. Seperti pada menu ini. Ini ada namanya show as action. Maka kita bisa menambahkan di bawah ini, yaitu app underscore show as action sama dengan apa isinya. Ada always, ada if from, ada never, ada with text. Biasanya kalau never berarti tidak pernah tampil, tapi kalau kita memilih if from berarti menu tersebut akan ditampilkan pada bar apabila barnya masih ada ruang kosong. Nah, di sini terlihat app itu ditandai dengan merah, berarti kita perlu mengkopikan yang namanya ini ke menu sini. Oke, supaya tidak muncul. Mari kita lihat hasilnya. Kita tambahkan if room padanya. Oke, sudah selesai. Nah, sudah muncul menu tambahan, yaitu dengan kata cari. Terus, bagaimana kalau kita tambahkan gambar, bukan cari, gitu. Gambar kayak pencarian gitu. Wah, berarti kita harus menambahkan daftar gambar lagi ke dalam proyek kita. Caranya cukup gampang karena di dalam menu, di dalam Android Studio sudah menyiapkan gambar-gambar
icon-icon yang menarik juga. Caranya adalah dari drawable ini, kita tambahkan klik kanan, new, Anda boleh memilih image asset atau vector asset. Perbedaan di mana kalau vector asset berarti gambar yang dibentuk dalam format XML, namun kalau vector asset berarti kalau image asset berarti gambar yang dibentuk dalam bentuk gambar sendiri. Nah, karena pada action bar, maka saya lebih merekomendasi Anda memilih vector asset saja. Pilih vector asset. Di sini ada material design dan di sini adalah local file. Anda boleh juga menambahkan mencari menu atau gambar SVG yang Anda download di internet. Nah, tapi kalau misalnya Anda memanfaatkan library yang sudah ada, pilih material icon, kemudian klik ikonnya. Wah, cukup banyak bukan pilihannya? Oke, kalau cari saya pilih di action, saya coba untuk cari apakah ada searching di sini. Oke, ini saya sudah menjumpai cari. Saya tekan oke. Di sini saya beri nama IC_search_black 24dp. Anda boleh menggantikan nama ini, namun saya memilih tidak menggantinya. Oke, next, finish. Berarti sudah terdaftar gambarnya. Kalau kita double klik ya bentuknya seperti ini. Artinya dalam bentuk XML. Saya tambahkan sekali lagi untuk bagikan. Berarti saya pilih vector asset. Oke, bagikan biasanya ada di kategori apa ya? Oke, kategori sosial. Ini saya pilih bagikan. Oke, kemudian saya pilih next dan finish. Selanjutnya, berarti di sini saya akan menambahkan perintah icon yang berasal dari drawable ya. Oke, di sini ada namanya search drawable. Mari kita lihat hasilnya. Oke, sebentar, tunggu. Mohon bersabar sebentar. Baik, bila ada pertanyaan nantinya, Anda mengalami kesulitan dalam pembuatan option menu, silakan tulis komentar pada video di bawah ini. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Iya, muncul icon cari. Namun warnanya kok hitam, berarti Anda PR-nya adalah mencari gambar yang warna putih supaya bagus. Nah, bagaimana kalau saya mengeluarkan bagikan juga ke dalam action bar ini? Ya, caranya cukup mengikuti aturan pada yang di atas. Berarti Anda menambahkan app show as action ya. Show as action sama dengan if from. Kemudian di sini Anda boleh menambahkan icon yang berasal dari drawable sharp black. Oke, mari kita lihat di sini dimunculkan itu. Nah, kalau ikonnya benar dimunculkan. Nah, sekarang sudah muncul menu-menu pada action bar. Tidak ada menu yang tampil pada daftar option menu. Baik, demikian tutorial singkat bagaimana cara kita bekerja dengan option menu. Dan semoga bermanfaat tutorial ini. Terima kasih telah menonton dan mengikuti tutorial saya dari 1 sampai saat ini. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.